Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Nyastra. Dan di video kali ini kami akan menyampaikan 6 tips dan trik menulis bagi pemula seperti yang kami janjikan kemarin. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi angket atau vote baik di Instagram ataupun di Twitter. Dan di sini sebelum video kami mulai, kami ingin menyampaikan dulu bahwa 6 tips dan trik yang kami sampaikan ini mungkin lebih berguna untuk teman-teman yang sedang ingin belajar menulis fiksi, bukan untuk menulis ilmiah. Dan juga di sini kami tidak bermaksud menggurui karena kami juga bukan penulis handal, kami hanya ingin sekadar berbagi informasi dan juga pengetahuan dari yang sudah kami terima dari berbagai pengalaman. Langsung saja tentang 6 tips dan trik menulis bagi pemula yang sudah kami siapkan, yaitu pertama, tentukan tema. Kedua, lakukan brainstorming atau curah pendapat. Yang ketiga, lakukan riset. Yang keempat, buatlah kerangka. Yang kelima, menulis secara konsisten. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara berkala. Kita mulai dari nomor 1, menentukan tema. Kadang banyak teman-teman yang mungkin bingung, punya tema yang terlalu besar. Maka di sini kami memberikan atau menawarkan ide. Kita membuat atau mengerucutkan tema dari tema besar dan tema kecil. Katakanlah kita punya tema besar tentang persahabatan. Tetapi kan bingung nih, terlalu besar. Persahabatan yang seperti apa? Persahabatan kan banyak. Oke, kita buat tema yang lebih kecil atau lebih mengerucut. Mungkin kalau dalam istilah penulisan ilmiah ini mirip dengan membuat thesis statement. Katakanlah tema kecil tentang persahabatan yang berakhir dengan kisah cinta. Seperti itu. Jadi kita punya tema yang terlalu besar, kita kerucutkan lagi sampai ketemu dengan garis besar cerita kita itu mau seperti apa sih? Hal apa sih yang ingin kita angkat intinya dalam cerita kita? Kurang lebih begitu ya teman-teman semuanya. Terus yang nomor 2 adalah melakukan brainstorming atau curah pendapat. Apa itu brainstorming dan curah pendapat? Intinya adalah kita mengeluarkan ide, kita membreakdown ide sedetail mungkin, sebanyak mungkin, seluas mungkin tentang tulisan yang akan kita buat. Di sini kami berikan contohnya tentang brainstorming atau curah pendapat. Bentuknya banyak, bisa lewat mind mapping atau mungkin diagram, tabel dan lain sebagainya. Tapi di sini biasanya kami membuat dalam bentuk coret-coretan sederhana. Dan apa yang bisa diangkat dari brainstorming atau curah pendapat, kita bisa membuat detail tentang katakanlah tokoh-tokoh yang akan kita angkat. Tokoh antagonisnya siapa? Lalu kenapa dia antagonis? Latar belakang psikologisnya apa? Motivasinya apa? Protagonisnya siapa? Tokoh figurannya siapa saja? Posisi mereka sebagai siapa? Nah, hal-hal seperti ini contohnya yang bisa diangkat di sesi brainstorming atau curah pendapat. Lalu ciri-ciri tokoh itu seperti apa? Baik itu ciri-ciri fisik, sifat, psikologis dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa diangkat. Lalu kemudian kebiasaan. Seperti apa sih kebiasaan baiknya apa, kebiasaan buruknya apa, dan lain sebagainya. Setting lokasi dan waktu di mana? Tahun berapa cerita itu terjadi? Bulan atau musim apa ketika cerita itu berlangsung? Lalu konfliknya apa saja yang terjadi di dalam cerita? Bagaimana konflik itu terjadi? Permulaannya bagaimana? Puncak konfliknya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana? Di bagian mana saja nih konflik itu mau kita masukkan? Apakah sejak awal atau di tengah-tengah atau di mana? Lalu ada atau tidak nih konflik yang tidak bisa diselesaikan di cerita itu, jadi satu konflik yang dibikin ngambang, katakanlah begitu. Lalu alurnya digunakan seperti apa? Apakah menggunakan alur maju, mundur, atau campuran? Apabila menggunakan alur campuran, kilas balik atau flashbacknya terjadi di bagian mana saja nih, di bab mana saja. Jadi intinya sekali lagi, langkah brainstorming atau curah pendapat di sini kita membuat sedetail mungkin, sebanyak mungkin, seluas mungkin ide-ide dasar atau hal-hal kecil yang akan mendukung cerita kita nantinya. Jadi ketika kita membuat atau memulai menulis, kita tidak bingung. Ada banyak stok ide, stok detail yang bisa kita masukkan ke dalam cerita kita. Nah, itu digali di sesi brainstorming atau curah pendapat.
Selanjutnya nomor 3, melakukan riset. Riset itu seperti apa? Intinya adalah kita membuat penelitian sederhana tentang tulisan kita. Katakanlah tentang tahun kejadian. Contohnya, karena tema yang kita pilih dalam video ini adalah persahabatan yang berakhir dengan kisah cinta, katakanlah tahun kejadiannya adalah tahun 1960. Oke, kita melakukan riset tentang gaya pacaran anak-anak muda di tahun 1960 itu seperti apa, gaya komunikasi mereka itu seperti apa, panggilan sayang yang digunakan seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan di sesi riset atau di tahap penelitian tentang tulisan yang akan kita buat. Atau mungkin kejadian, ada kejadian penting apa nih di tahun 1960 yang menarik atau mungkin akan mendukung jalannya cerita yang akan kita buat. Atau mungkin tentang penokohan, katakanlah ada kawan-kawan yang ingin membuat cerita fiksi fantasi tentang dunia penyihir. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, penyihir itu kebiasaannya seperti apa, gaya pakaiannya seperti apa, gaya komunikasinya seperti apa, ritual-ritualnya seperti apa. Kita sudah melakukan riset, oke, kita bisa ubah sendiri sesuai dengan gaya yang akan kita buat, sesuai dengan keinginan kita sebagai penulis cerita itu, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan di tahap riset atau penelitian. Caranya seperti apa? Banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa menggunakan internet, mungkin kita cari referensi bacaan, kita lihat YouTube, atau mungkin kita membaca cerita sejenis lainnya untuk menggali lebih banyak ide tentang tulisan-tulisan yang akan kita buat. Nomor 4, kita membuat kerangka. Apa itu kerangka? Sederhananya, kalau kita ingin membuat rumah, kerangka di sini adalah gambar dari rumah yang akan kita buat, peta yang akan kita tempuh ketika menulis. Dan di sini sudah kami siapkan contoh tentang kerangka. Kerangka bentuknya banyak, bisa berupa tabel, bisa berupa diagram, dan lain sebagainya, atau mungkin kolom per kolom. Tetapi di sini kami biasanya menggunakan kerangka yang berupa coretan-coretan berisi ide-ide detail yang ada di setiap bab. Kami di sini membayangkan menulis novel. Jadi kami tulis di bab 1 akan berisi 10 sampai dengan 15 halaman, perkenalan konflik 1 dan 2, ada 3 tokoh yang akan masuk di bab 1, tokoh G, tokoh B, dan tokoh C, katakanlah begitu. Gaya bahasa lugas sederhana, sudut pandang orang pertama. Nah, kami tuliskan di sini di bab 1 menceritakan awal pertemuan Lukas dan Grace di sebuah kantor setelah keduanya berpisah di masa kuliah. Menceritakan bagaimana Lukas masih menaruh luka karena pernah ditolak Grace semasa SMA. Lalu di bagian tengah kami coba memasukkan Grace sudah bisa melupakan kejadian itu sehingga ia sekadar menganggap Lukas sebagai rekan kerja biasa. Ia bersikap profesional sebagaimana pegawai pada umumnya. Sementara begitupun dengan Lukas. Namun, jika bertemu di luar kantor, Lukas amat sangat cuek kepada rekan kerjanya itu. Katakanlah, kami akan memulai dari sini, menceritakan awal pertemuan Grace dan Lukas di sebuah kantor. Tetapi kan karena ini, sekali lagi, karena kami membayangkan menulis novel, kan tidak mungkin tiba-tiba Lukas dan Grace ketemu. Maka dari poin ini kami mencoba menuliskan seperti ini, sebuah pengantar singkat ketika sebelum nantinya Lukas dan Grace bertemu, sebuah awalan untuk tulisan yang akan kami buat. Kami membayangkan seperti itu, dan jadilah dari satu ide ini menjadi 3 kalimat, 1, 2, 3, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kerangka itu adalah peta yang akan kita tempuh ketika kita menulis. Dan kami juga menyarankan untuk teman-teman yang sedang belajar menulis, buatlah kerangka dan simpan itu di file tersendiri. Jadi ketika nanti bingung, kita bisa membuat kerangka. Ketika kita nanti bingung, kita bisa membuka lagi kerangka yang sudah kita buat dan menengok poin-poin apa saja yang ada di dalam kerangka yang mungkin belum dimasukkan atau mungkin hilang dalam tulisan kita, atau mungkin kita lupa, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, menulislah secara konsisten. Di sini konsisten tidak selalu berarti
kita menulis setiap hari dengan waktu yang sudah ditentukan, harus setengah jam atau harus 1 jam, tidak. Tetapi kami lebih menyarankan konsisten di sini adalah konsisten dengan kerangka yang sudah kita buat. Kita menulis dengan mengikuti kerangka yang sudah kita buat, kita patuh terhadap kerangka yang sudah kita buat. Tujuannya apa? Tujuannya kita menghindari bingung, kita menghindari ide-ide liar yang mungkin ketika kita menulis, wah ini sepertinya asik untuk dibuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kemudian pada akhirnya kita bingung, kita stuck. Jadi kita menulis secara konsisten dengan patuh terhadap kerangka yang sudah kita buat. Makanya tadi kami sampaikan, ketika seumpama bingung, kita bisa membuka lagi kerangka kita bisa lihat lagi apa saja sih kerangkanya, bagaimana sih kerangkanya, begitu. Dan mungkin ada juga yang teman-teman yang bertanya, seberapa penting membuat kerangka dan melakukan riset, brainstorming dan lain sebagainya. Sebenarnya semua penulis mengalami, kami yakin mengalami hal-hal ini. Mungkin bedanya adalah ada yang ditulis lalu kemudian filenya disimpan, ada yang mungkin tidak. Apakah tidak apa-apa kalau tidak disimpan? Sebenarnya juga tidak apa-apa, tetapi itu nanti pada akhirnya yang menentukan adalah pengalaman dan juga jam terbang. Karena kami yakin teman-teman yang jago menulis tidak membutuhkan kerangka, terutama yang hanya menulis pendek, tidak menulis novel begitu. Kerangka sudah ada di dalam kepala mereka, di dalam ide-ide yang ada di dalam kepala mereka, dan bisa mengalir secara runtut, secara enak, sehingga tidak membutuhkan kerangka yang bersifat tertulis kaku, sedikit-sedikit harus dicek. Ya sebenarnya tidak apa-apa, tetapi sekali lagi itu membutuhkan pengalaman dan juga jam terbang. Tetapi untuk pemula kami tetap menyarankan, buatlah kerangka dan ikuti kerangka itu dengan ketat, dengan patuh. Lalu yang terakhir adalah evaluasi secara berkala. Katakanlah teman-teman ingin menulis cerpen, begitu. Oke, dievaluasi katakanlah per 1 halaman sekali. Jadi ketika sudah 1 halaman selesai, kita baca ulang dari atas. Kita cek lagi kerangka kita, ada nggak yang ketinggalan, ada nggak yang mungkin belum dimasukkan ide-ide kita. Oke, kalau sudah ada baru lanjut ke halaman selanjutnya. Atau mungkin jika menulis novel, kita buat per bab. Atau mungkin teman-teman yang menulis di blog atau menulis cerita semacam Korea seperti itu. Oke, kita buat evaluasi per chapter. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghindari salah satu kebiasaan buruk dalam menulis, yaitu kebiasaan bingung, stuck, lalu memilih Ctrl A, del. Yang sebenarnya itu juga tidak terlalu menyelesaikan masalah, tetapi lebih ke kita harus mengulang lagi dari awal, dari nol kita membuat cerita dari awal. Nah, hal-hal seperti itu bisa dihindari dengan melakukan evaluasi secara berkala. Tunggu sampai 1 halaman atau 1 bab atau 1 chapter selesai, baru kemudian kita baca lagi, kita sunting lagi, kita mungkin ada yang perlu ditambahi, kita cek di kerangkanya lagi sudah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin dengan mengevaluasi secara berkala, kita menghindari bosan dengan tulisan kita lalu memilih Ctrl A dan del. Baik, begitu dulu tips dan trik menulis bagi pemula di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar menulis, dan semoga teman-teman yang sedang belajar menulis diberikan kelancaran dan suatu saat mungkin bisa menjadi penulis hebat di masa mendatang. Demikian video dari kami kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Bantu kami mendirikan sekolah gratis di masa mendatang. Topik.